jalan kayaknya banyak pusingnya gitu. Kalau di sini kan dekat sama hijau-hijauan gitu kan, aduh jadi enak lah itu memanfaatkan usia gitu. Berarti ingin merasa tenang. Kalau untuk petani muda mungkin lebih percaya bapak lah, kalau anak-anak sekarang kan pada cerdas-cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di Kota Dodol sahabat tani. Akan tapi saya tidak mencari dodol nih sahabat tani. Ini bisa dilihat saya sedang berada di pedas-pedas, ataupun kurang lebihnya saya sedang berada di lahan cabai nih sahabat tani. Lahan cabai pada lahan ini sudah kawin cerai sahabat tani, tidak hanya janda, karena sudah 5 kali ditanami tanaman lain. Akan tapi bisa sahabat tani lihat, kali ini tidak hanya kawin cerai, akan tapi juga dimadu ini sahabat tani. Karena pada lahan ini tidak hanya cabai, juga ditanami tanaman tomat ini sahabat tani. Nah, kiat suksesnya bagaimana, seperti apa tips dan juga perawatannya, selengkapnya setelah yang satu ini. Nah, baik sahabat tani, kali ini saya sudah bersama dengan petani yang bisa dikatakan cukup cerdas ini Pak, karena tadi sempat juga bercerita karena ini kayaknya lahannya tidak hanya janda kan, tapi sudah kawin cerai. Sudah kawin cerai ya. Tapi sebelumnya Pak, bisa perkenalkan dulu kepada sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Yang ya kalau biasa dipanggil. Tapi kalau nama lengkapnya Juarsa, nama di aslinya. Dari Pak Marjan yang berada di Garut ini ya Pak, kurang lebihnya, karena ini saya juga baru pertama kali ke Garut ini Pak. pertama kali ya? Pertama kali ini Pak, dan saya juga tadi sempat selamat datang ya. Aduh, selamat datang, karena tadi walaupun biasanya terkenalnya adalah dodol ya Pak, tapi ternyata di sini tadi tanamannya juga banyak. Ada yang pedas-pedas ini Pak. Salah satu adanya adalah cabai yang rawit. Untuk lahannya ini kayaknya sudah berulang-ulang kali tanam lah, tanpa diolah, cuma dibersihin. Malahan sekarang juga bisa dilihat ya dari pertumbuhan bulmanya juga kan cepat gitu. Nah, berarti kurang lebih tetap tidak hanya janda ya Pak ya, karena sudah kawin cerai kurang lebih 5 kali. Nah, kan tadi sempat dikatakan sudah kawin cerai 5 kali, ini kok boleh tahu ini bekas apa saja nih lahannya nih Pak? Yang pertama saya itu nanam timun, yang kedua ditanamin brungkol ya, kembang kol, terus dikasih tomat, balik lagi ke brungkol ya, baru dikasih rawit di tengahnya. Apalagi ditanamnya itu lagi sangat nggak ada air lah, bisa dikatakan sampai kali sumur saya lah waktu nanam itu. Oh, berarti termasuk sangat maksimal ya Pak, ya. Produktif sekali untuk lahan yang ada pada lahan ini ya Pak, karena sudah kurang lebih 5 kali tadi, dan saat ini tidak hanya tanaman cabai akan tapi juga ditumpang sari dengan tanaman tomat seperti itu Pak. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, sebelum kita melanjut ke tentang perawatan nih Pak, ini kalau boleh tahu sedang menanam cabai varietas apa ini Pak? Ini 2 jenis benih itu, yang Mariung sama apa satu lagi itu langgeng. Oh, berarti kurang lebih saat ini sedang menanam cabai varietas Maruyung berarti ya Pak, dan beberapa varietas lainnya yang juga pada ditanam pada lahan ini. Nah, mungkin kalau boleh tahu Pak, tadi kan ini kok sudah menanam varietas Maruyung berapa kali ini Pak? Baru pertama, soalnya kalau untuk di cabai mungkin Bapak bisa dibilangin pemula ya, pemula. Nah, mulai tertarik itu beberapa musim yang lalu lah, sebelum musim yang ini pernah nanam sedikit ya, ada ketertarikan di sana. Oh, berarti saat ini kurang lebihnya baru berkecimpung di dunia percabaian ya Pak, walaupun sudah lama di dunia pertanian, akan tapi karena memang kurang lebih daerah sini untuk cabai tidak menjadi utama ya Pak. Dan Pak Marjan di sini baru beberapa kali tanam musim dan baru pertama kali coba menanam varietas Maruyung ini berarti ya Pak. Nah, kalau boleh tahu nih sekelas Pak, untuk Maruyung ini menurut Pak Marjan ini bagaimana nih tanamannya nih Pak? Kalau boleh jujur ya, saya pertama ketemu jadi alhamdulillah gitu, jadi saya merasa tertarik itu kan pertama buahnya besar, terus lebat, apalagi virusnya lumayan kuat gitu. Nah, kurang lebihnya ini walaupun ini belum masa panen puncak ya Pak, akan tapi pada bagian-bagian bawah sudah menunjukkan untuk buahnya dan juga bunga bakal buahnya kayaknya tadi cukup istimewa sekali Pak. Bagian atas nanti tinggal ketika sudah merawat dengan maksimal
insya Allah untuk buahnya juga bisa menjadi sangat lebat kurang lebihnya Ya, seperti itu ya Pak. amin, Dan amin. tadi juga sempat dikatakan untuk tingkat virusnya bisa dikatakan cukup alhamdulillah ataupun lumayan gitu ya Pak. Nah lanjut lagi nih Pak, tadi kan sekilas kita sudah membahas tentang tanaman cabainya Pak. Tadi kan sempat mengatakan juga bahwa pada lahan ini sudah 5 kali ditanami tanaman lain. Ya. Sebelum penanaman Pak, apakah dilakukan perawatan atau seperti apa ini Pak? Baru yang kemarin itu Sebelum penanaman. tanam cabai itu saya kasih di lubang itu power soil ya, power soil lupa lagi. Nah setelah itu langsung saya tanam. Nah kesininya mah karena musim kemarau saya spray mungkin jarang-jarang juga ya, cuman dikasih kocor lagi, dicampur lagi kocornya sama pupuk Ponska, dicampur lagi sama power soil. Oh berarti kurang lebihnya walaupun pada lahan ini adalah lahan bekas, salah satu yang digunakan terus adalah asam humatnya ya Pak? Ya. Atau kurang lebihnya tadi menggunakan merek dagang power soil ya Pak? Dan sebelum penanaman adalah menggunakan Bolomid dan juga ada power soil. Lalu setelah penanaman baru ditambahin ataupun pupuk susulannya menggunakan Ponska Ya. dan juga ada power soilnya kembali seperti ya Pak kurang lebihnya. Nah kalau boleh tahu ini Pak, ini kan tadi sudah beberapa kali menggunakan pupuk pada bagian bawah Ya. ataupun pada bagian tanah. Apakah juga dispray pada bagian atas ini Pak? Di spray bagian atas saya kasih spray pertama itu saya kasih apa Modern Pol sama racun, mungkin kalau untuk ceknya karena serangan amannya nggak ada, jadi yang sisa ada jadi di rumah. Berarti untuk pada bagian atas ataupun pada spray menggunakan Modern Vol ya Pak. Ya. Dan juga tadi ketika karena pada musim-musim tanam sebelumnya masih ada tersisa racun-racun ataupun insek funginya, digunakan Yang digunakan itu yang ada. memanfaatkan yang ada ya karena lebihnya Pak, bara bisa dikatakan menghemat pada kali ini jadi ya Pak. Ya. Kalau boleh tahu itu Pak, untuk interval penyepraian itu berapa hari sekali atau seperti apa ini Pak? Seminggu, saya kasih seminggu sekali. Bisa dikatakan ini sangat minim perawatan lah. Walaupun minum perawatan kan, Ya. tapi saya lihat untuk hasilnya untuk saat ini bisa dikatakan cukup baik sekali nih Pak, karena tidak hanya tomatnya akan tapi untuk cabainya juga cukup bagus ini Ya, Pak. mudah-mudahan gitu. Walaupun tadi sempat dikatakan bahwa cabainya tidak utama ya Pak, Ya. karena memang pada daerah sini ataupun khususnya daerah sekitaran Banyuresmi tidak terlalu banyak menanam cabai, akan tapi di sini Pak Arjan sudah maksimalkan untuk tanaman cabainya seperti ya Pak. Tapi kalau ini mah memang kalau cabai di sini banyak juga, cuman mungkin ke cabai besar sama keriting. Kalau untuk rawit kayaknya memang sangat kurang lah di sini. Oh, berarti yang menanam rawit bisa dikatakan masih sangat sedikit ya Pak, Sedikit. karena memang yang disukai ataupun yang biasanya ditanam adalah cabai besar dan juga keritingnya seperti itu ya Pak. Nah mungkin ini saya agak penasaran sedikit ini Pak, karena kalian untuk penanaman cabai hanya di satu lajur ataupun di bagian tengah saja ini Pak. Itu menurut Pak Marjan itu bagaimana ini Pak? Ini kan tadinya kalau untuk cabai itu kan pertama bukan prioritas, yang kedua ini karena bentuk guludannya cuma 90 cm, jadi kalau dikasih 2 baris itu kan bakalan yang udah di sana, yang udah dilaksanain udah jadi bersatu gitu penuh, jadi susah ngurus kalau ini. Itu alasannya. Oh itu. berarti kurang lebihnya memang tadi sempat dikatakan bahwa pada biasanya ini adalah untuk bedengannya bisa dikatakan lebih sedikit kecil ya Pak, Sedikit kecil. karena tadi kurang lebih ukuran 90 Iya. 90 dan ini ketika 90 ketika ditanami 2 lajur ataupun kanan kiri nanti akan menjadi penuh ya Pak. Dan ini Pak Marjan berarti bisa menggunakan lahannya dengan sangat maksimal atau produktif sekali ya Pak. Tadi selain tadi sudah 5 kali lahan bekas, ini juga digunakan menanam cabai dan juga bagaimana caranya agar cabai maksimal, yakni dengan menggunakan pada bagian tengah ya Pak, agar tidak terlalu penuh untuk bedengannya ataupun pada lahannya seperti ya Pak. Nah mungkin untuk agak lanjut lagi untuk tanaman cabai maruyungnya ini Pak, menurut Pak Marjan untuk tingkat layu ataupun untuk perawatan dari cabai maruyung ini apakah susah atau seperti apa ini Pak? Jadi sangat enteng lah. Jadi ini dia dari sekian yang ada itu belum ada yang layu gitu. Ada juga yang mati itu kan
yang mati selagi kecil dari kekurangan air itu waktu pas kemarin kemarau. penanaman. Ya, Berarti bisa dikatakan sangat mudah ya Pak, karena sangat tadi mudah. sempat dikatakan bahwa walaupun saat penanamannya juga sempat kena ataupun memang pada Kendala musim air, kemarau. kemarau tidak adanya air, akan tapi saat ini untuk tanaman dan juga buahnya bisa dikatakan cukup maksimal ya Pak, karena tadi untuk layunya juga bisa dikatakan sangat minim ataupun tidak ada, dan untuk kuningnya juga bisa dikatakan cukup tahan ya, Ya, kurang cukup lebihnya tahan. seperti itu ya Pak. Nah mungkin ini agak terakhir ini Pak Marjan, mungkin ada sedikit tips bagi sahabat tani untuk penanaman cabai ini Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Kayaknya belajar terus, apalagi bapak kan basicnya bukan petani, tadinya kan di armada lah, jadi sama-sama belajar. Jadi kalau kiat-kiatnya mah ya tidak susah untuk jadi petani lah. Jadi jangan malas jadi petani gitu aja. Nah itu sahabat tani sedikit ada tips ataupun kiatnya ya Pak, jangan ketika mau jadi petani jangan malas, tetap Jangan malas. belajar terus menerus ya Pak, karena tadi setiap musim ataupun setiap wilayah juga memiliki permasalahan Yang ataupun berbeda ya. perawatan yang berbeda-beda. Nah mungkin tadi menyambung sedikit Pak, kan sebelumnya tidak di pertanian Pak, ataupun tidak bergerak di bidang pertanian, mengapa saat ini mau bergerak di bidang pertanian Pak, ataupun mau terjun di pertanian ini Pak? Jadi kalau ini merasa nyaman aja gitu jadi petani. Tadinya kan kalau di jalan kayaknya banyak pusingnya gitu. Kalau di sini kan dekat sama hijau-hijauan gini kan, aduh jadi enak lah. Itu memanfaatkan usia gitu. Berarti ingin merasa tenang ya Merasa Pak, tenang aja, di usia Ya itu usia tua gitu. di usia tua ingin menjadi merasa tenang, karena tadi ketika melihat tanaman-tanaman juga kayak melihat kehidupan ya Pak. Iya, Tadi karena selain ini kan kita juga bisa dikatakan untuk Iya. merawat nyawa ya kurang lebihnya tadi ya Pak. Apalagi banyak rekan kan sekarang, banyak yang datang. Itu sahabat tadi, jadi ada kebahagiaan yang tidak bisa dinilai ya Pak, Iya, karena tadi ketika kita menanam cabai tidak hanya kita bisa mendapatkan hasilnya, akan tapi ketika kita melihat tanamannya juga bisa merasa senang ya Pak, Ya, karena tanaman yang kita rawat bisa hidup dan Bisa juga hidup. bahkan nanti ketika buahnya sudah mulai banyak akan menjadi ada kepuasan tersendiri seperti itu ya Pak. apalagi dikasih harganya mahal gitu. Wah, kita makin tambah senang seperti ya Pak. Nah mungkin terakhir ini Pak, mungkin motivasi bagi petani-petani muda di luar sana ini Pak. Kalau untuk petani muda mungkin lebih percaya bapak lah, kalau anak-anak sekarang kan pada cerdas-cerdas, apalagi kan sekarang dunia informasi kan semakin gampang ya. Jadi iyalah, cuma itu aja motivasinya, jangan sampai bermalas-malasan lah. Nah itu sahabat tani, bagi sahabat tani khususnya petani muda ya Pak, Betul, jangan sampai bermas-masan, karena Pak Marjan sini percaya bahwa petani-petani muda itu lebih pintar ya Pak, Lebih karena pintar, di iya. saat ini informasi tentang pertanian sudah sangat banyak sekali ya Pak. Iya. Tinggal kita nanti para petani muda memilih, dan juga yang paling penting adalah melaksanakannya ya Pak, Ya, karena ketika kita memiliki informasi ataupun memiliki ilmu saja tidak dilaksanakan ataupun tidak kerjakan sama saja tidak ada seperti itu ya Pak. Nah mungkin kurang lebihnya terima kasih nih Pak Marjan, terima kasih atas ilmu-ilmu barunya tadi. sama-sama. Nah mungkin sekian sahabat tani, ketika video kali ini dirasa bermanfaat bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Terima kasih Pak Marjan.